Selanjutnya kita akan menerangkan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa orang-orang yang memang diperbolehkan tidak puasa karena ada sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, yang dirasa sakitnya itu menyebabkan dia nggak kuat puasa, maka boleh tidak berpuasa. Nek sakitnya cuma ngeluh, pusing, ya tetap puasa, pusing kok. Nah di situ, nah nanti orang ini ketika sudah sembuh wajib mengqadhoni puasa. Yang selanjutnya, yang kedua adalah orang yang lanjut usia, sudah tua, umurnya 80 tahun, yang mana dia tidak mungkin mampu untuk berpuasa. Nek lanjut usia mampu puasa, ya tetap berkewajiban puasa. Ya, kalau dia nggak kuat, baru boleh tidak berpuasa. Dan bagaimana nanti mengqadhoni atau tidak? Karena orang lanjut usia, itu memang usianya sudah lanjut, sudah tua, nggak mungkin nggak kuat. Nggak mungkin dia puasa, berarti nggak kuat. Otomatis dia tidak berkewajiban mengqadhoni, tetapi membayar fidyah 1 hari 1 mud, kira-kira 1 kilo. Terus nomor C, selanjutnya nomor 3 adalah orang yang sedang berpergian. Bepergian itu yang mana bepergiannya itu boleh diperbolehkan jamak qashar. Berarti kira-kira 185-an kilometer. Berarti kalau arah Semarang berarti sini UIN Wali Songo itu sudah bisa. Kalau di Jawa Timur berarti sini ke Tuban sudah bisa. Syaratnya itu bisa dijamak qashar, jaraknya sekitar 185 km dan dia perginya sebelum subuh. Jadi kalau musafir pun perginya sesudah subuh, berarti tetap dia wajib berpuasa. Artinya dia wajib niat berpuasa. Adapun di tengah perjalanan kalau dia haus, kehausan, kelaparan, maka boleh dia tidak berpuasa. Tetapi dari awal dia tetap wajib niat puasa kalau perginya sesudah subuh. Selanjutnya adalah orang yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil ini boleh tidak berpuasa. Maka ketika nanti dia itu tidak berpuasanya hamil disebabkan dia khawatir pada dirinya sendiri, maka dia hanya wajib mengqadha puasa. Tapi kalau dia khawatir karena dirinya sendiri dan karena bayinya yang ada dalam kandungan, maka dia selain wajib qadha, dia wajib membayar fidyah. Selanjutnya yang terakhir adalah orang haid dan nifas. Jadi tadi hukum orang hamil itu sama persis dengan orang yang menyusui ya. Orang menyusui juga sama, boleh tidak puasa kalau memang dia nggak kuat. Nah, nanti kalau dia tidak puasanya karena memang mengkhawatirkan dirinya sendiri, karena kalau dia itu puasa khawatir dia ngedrop karena menyusui, maka dia hanya wajib mengqadhoni. Tapi kalau dia itu kok khawatir dirinya sendiri dan bayinya, karena kalau tidak disusui nanti malah bayinya sakit atau bisa malah kehausan, kematian, maka dia wajib qadha dan bayar fidyah. Yang terakhir adalah orang haid atau nifas. Ini juga tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan puasa. Karena apa alasannya? Di dalam kitab salaf seperti kitab Al-Jamal, kitab I'anatus Talibin, alasannya orang nifas dan orang haid itu boleh tidak berpuasa karena memang puasa itu berat. Sedangkan orang yang baru haid nifas itu banyak mengeluarkan darah, tentunya akan menyebabkan lemas, ngedrop. Nah kalau tidak makan, tidak minum, sakit malah. Makanya di sini syarat agama Islam, syariat memperlingan dengan diperbolehkan tidak berpuasa, bahkan haram berpuasa. Selanjutnya, amalan-amalan sunnah dalam berpuasa Ramadan. Menyegerakan untuk berbuka atau jadi takjil. Jadi kata takjil bahasa Indonesia itu dari kata ajala yu'ajjilu takjilan. Artinya apa? Bergegas, menyempatkan, bergegas.
Saya takjil. Membaca doa sebelum berbuka puasa. Nah, membaca doa sebelum berpuasa. Ini yang muskil buat saya. Muskil itu membingungkan saya. Karena apa? Karena dalam kitab-kitab salaf, doa berbuka puasa itu dilakukan setelah makan. Nah, ini mungkin kalian yang banyak yang tidak tahu. Jadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamin itu dibaca setelah berbuka puasa. Jadi tata caranya bagaimana? Tata caranya itu ya ketika sudah adzan maghrib, kamu sudah menyiapkan makanan, berarti kamu Pak berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu makan. Setelah makan baru doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahimin. Itu adalah aturan yang benar seperti itu. Kalau yang di TV-TV itu sponsor itu kurang tepat. Kurang tepat. Terus selanjutnya berbuka dengan sesuatu yang manis. Kurma atau kolak, sirup marjan biasanya. Ya, sirup lah. Sirup ABC itu kan manis, itu sunnah. Makan sahur sunnah. Banyak membaca Al-Quran dan sedekah, laksanakan sholat tarawih, iktikaf di masjid. Pokoknya intinya amal-amalan diperbanyak lah ketika di dalam puasa. Terus hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang berpuasa. Dilarang tapi tidak membatalkan puasa, tapi paling tidak membatalkan pahala. Bukan membatalkan puasa tapi pahala. Artinya kapan orang yang melakukan ini menjadikan pahalanya puasa hilang, tapi tetap sah. Yang pertama berkata dusta, bohong. Ini, jadi dusta, bohong, gibah, merasani orang, tamimah, adu-adu, adu domba, terus berbicara yang kotor, misuh dan lain sebagainya. Nah, ini membatalkan pahala. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa malah. Jadi muntah dengan sengaja dilogok ini dikeluarkan, nah ini batal puasanya. Batalkan puasa. Terus berkumur secara berlebihan, ini makruh. Ya, makruh. Kalau sebelum duhur ini makruh tanzih. Tetapi kalau sesudah duhur menjadi makruh tahrim. Nek berkumur biasa, ini tak terangkan, berkumur berbiasa itu biasa itu ya biasa ya. Ya itu kalau sebelum duhur itu tidak apa-apa, enggak makruh. Tapi kalau setelah duhur makruh tanzih. Tapi kalau berlebihan namanya mubalaghah fil madmadhah. Mubalaghah fil madmadhah. Itu berkumur seperti ini terus olok gitu biasanya ya. Paham ya? Namanya berlebihan itu yang di sini loh, gelap gitu loh. Nah, itu adalah namanya mubalaghah fil madmadhah. Itu ketika dilakukan sebelum duhur itu makruh tanzih. Atau tanzih itu ya makruh biasa lah. Kalau sesudah duhur makruh tahrim, mendekati haram. Tapi tidak sampai membatalkan puasa. Terus menghirup air lewat hidung, membatalkan puasa ini. Ya, membatalkan puasa. Terus kafarat bagi orang yang melanggar larangan puasa. Nah ini. Jadi sebelum saya menerangkan kafarat orang yang melanggar puasa, ini ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Yaitu satu, masuknya benda kepada lubang yang menerus. Ini, yaitu contoh apa? Mulut, telinga, hidung, kubur, dubur. Kalau ada anggota yang mana dia masuk sampai ke arah area batin, seperti ini masukkan golok-golok bukan batin, berarti batal. Begitu juga benda yang mana keluarnya dari dalam keluar, kemudian masuk lagi, ini juga batal.
Misal apa? Cacing. Cacing keluar dari dubur kamu setengah, inguk-inguk. Terus kemudian masuk lagi. Oh, ternyata dunia semrawut seperti ini. Saya masuk lagi Nah, masuk lagi. Ini bata. Juga apa? Kotoran kamu. BAB kamu keras panjang. Terus apa? Panjang, keluarnya cuma separuh tok. Kemudian masuk lagi. Maka ini pun kemudian lanjut. Termasuk makan minum. Makan minum juga batalkan. Contoh lagi, apa? Muntah-muntah sengaja. Ini juga membatalkan. Kemudian muntah-muntah dilogok sengaja mengeluarkan. Selanjutnya yang membatalkan puasa lagi adalah keluarnya sengaja mengeluarkan mani atau bahasa Arabnya istimna. Atau bahasanya Ini bisa dengan disentuh atau bisa kamu sengaja ngalamun atau sengaja memandang sesuatu sehingga kamu keluar sperma, maka batal. Apabila tidak sengaja keluarnya, misal kamu diam atau tidur, kok ujuk-ujuk ya, nggak diduga, ternyata keluar, maka tidak batal. Selanjutnya yang membatalkan puasa lagi adalah bersetubuh. Ini yang mewajibkan kafaroh, bersetubuh. Ya, ini yang mewajibkan kafaroh. Maka sebelum saya menerangkan kafaroh, ini saya menerangkan dulu apa penyebab kafaroh itu. Penyebab kafaroh adalah ketika bersetubuh di siang hari, maka wajib membayar kafaroh. Kafaroh itu apa wajibnya? Yaitu memerdekakan budak perempuan. Kalau tidak ada, seperti sekarang kan nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 2 bulan berturut-turut. Kalau semisal batal 1 hari, mengulang awal. Jadi gitu, nggak boleh ada dijeda, tidak boleh. Nomor 3 adalah membayar fidyah. Membayar fidyah tebusan berupa apa? Memberi makan kepada fakir miskin 60 orang dengan makanan pokok. Indonesia berarti makanan pokoknya adalah beras. Kalau kalian di luar Indonesia, luar negeri, Belanda, makanya apa Belanda? Roti. Berarti kamu gandum. Seberat apa? Seberat 1 kilo. 1 mud kira-kira. Tergantung wilayahnya masing-masing. Kalau di daerah, mungkin daerah Sulawesi ada yang pakai sagu, makanya sagu. Ya, sagu. Berarti sagu. Seperti orang Madura. Orang Madura dulu makanya jagung, sekarang sih enggak. Berarti kalau setempat itu kok makanya jagung, berarti dia wajib nanti fidyahnya membayar dengan jagung. Tergantung setempat. Terus puasa nadar. Nanti puasa nadar ini juga termasuk puasa wajib. Puasa nadar adalah janji akan melakukan kebaikan dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Melakukan suatu kebaikan yang asalnya tidak wajib jika dinadarkan menjadi wajib menurut hukum Islam. Semisal nadar, kalau saya hafal Al-Quran, maka saya akan puasa 30 hari. Jadi namanya asalnya puasa tidak wajib, karena kamu itu berjanji, maka menjadi wajib puasa nadar. Jadi puasa nadar adalah puasa yang dinadarkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau saya lulus aliyah dengan nilai gini, maka saya puasa 3 hari. Nah, ini namanya puasa nadar. Hukum puasa nadar, ya, itu hukumnya adalah wajib. Dijelaskan dalam Al-Quran, contohnya sampai baca sendiri itu, wal yufu nuzurahum. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ini juga dalam surat Al-Maidah juga sama. Sebab-sebab terjadinya puasa nadar. Puasa nadar terjadi karena seorang telah berjanji akan berpuasa jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Nah, sebabnya karena dia
apa? Berjanji. Ini yang menyebabkan dia wajib. Pada dasarnya puasa ini bukan wajib, tetapi karena ada nazar maka menjadi wajib. Jadi sebenarnya puasa ini tidak wajib, tapi karena dia itu berjanji menggantungkan sesuatu dengan janjian, maka hukum puasanya menjadi wajib. Karena memang puasa wajib itu secara dasar dalil itu tidak ada yang spesifik langsung saumun nadrin tidak ada. Yang ada nadar hukumnya wajib. Terus selanjutnya puasa kafarot. Kafarot artinya denda. Kafaratun, tebusan. Ya. Ini juga hukumnya wajib. Di sini dicontohkan puasa kafarot. Ini adalah puasa dalam haji. Ketika orang itu haji tamato, nanti bab haji kalian nanti diterangkan. Haji tamato itu kan wajib membayar dam. Seperti orang Indonesia. Indonesia orang Asia itu hajinya nanti haji tamato. Sebab haji ada 3. Cara haji ada 3. Haji tamato, haji qiron, haji ifrad. Ya. Kalau haji tamato itu hajinya dengan cara umroh dulu, kemudian haji. Nah ini kan enak, soalnya dinamakan tamato kan dari kata tamat ta'a ya tamat ta'u tamatuan artinya apa? Bersenang-senang, seneng-seneng, mergo ringan. Orang itu ketika apalagi kalau kamu haji ifrad, wah berat sekali. Haji dulu baru umroh, panjang. Jadi waktu ihramnya itu panjang. Kalau haji kiron juga sama, ihramnya panjang. Kalau haji tamato, nah ini nanti ihram dulu, kemudian haji. Ihram dulu kan selesai, nanti baru mulai hajinya ihram lagi, itu kan enak. Jadi tidak banyak waktu yang melakukan ihram. Karena bayangkan orang ihram itu berat, tidak boleh mandi pakai sabun wangi-wanginya, tidak boleh pakai W-nya, rambut tidak boleh nanti ada yang rontok, bayangkan kan sulit. 40 hari tidak seperti itu kan berat. Tidak boleh senang-senangan dengan istrinya, berat itu. Maka di sini orang Indonesia menggunakan haji tamato. Nah, haji tamato itu wajib bayar dam. Ya, wajib bayar dam. Ketika tidak mampu, maka dia boleh diganti dengan kafaroh. Ya. Bayar dam itu sama seperti halnya bayar korban. Jadi bayar korban sama persis, yaitu dengan 1 ekor kambing yang sudah poel, paham poel ya? Poel itu untunya giginya hilang 1. Ya. Kalau kambing itu kan ada kambing gibas dan kambing yang kecil itu kambing kacang namanya. Kambing gibas itu yang besar. Nah ini syaratnya harus giginya tanggal 1. Menandakan sudah dewasa. Kalau kambing yang kecil kacang itu harus tanggal 2 giginya. Kurban. Nah ini apabila pas dikaji nggak punya uang, nggak mampu, maka dia wajib bayar kafaroh. Gantinya bayar dam dengan berpuasa 1 hari. Maka hukumnya ini asalnya tidak wajib menjadi wajib kalau kepingin sempurna puasanya. Terus kemudian puasa kafaroh karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib bayar kafaroh atau denda sebagai berikut. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak. Apabila dia tidak mampu membayar kafaroh tersebut, dia wajib berpuasa 3 hari sebagai pengganti denda. Nah, jadi orang yang ketika dia itu pas nadar, misal kamu nadar besok kalau saya khatam Al-Quran, maka saya akan ngajak Ustaz Syukur untuk umroh, misal.
Pamane saking senenge ngejak saya umroh. Nah, ini kan namanya nazar. Maka ketika kalian tidak mampu untuk mengumrohkan saya, maka solusinya satu. Boleh kamu itu membayar denda dengan mensodakoi 10 orang fakir miskin dan memberi pakaian, ya. Atau kalau kamu tidak mampu, boleh berpuasa 3 hari. Puasa inilah yang nanti disebut puasa kafaroh, hukumnya wajib. Ya. Misal, kalau saya khatam Al-Quran, nanti saya akan menyembelih sapi, misal. Sodakuan menyembelih sapi. Kalau kalian nggak mampu, pas kebetulan semisal orang tua kalian bangkrut usahanya, nggak punya uang, maka solusinya satu, kamu boleh sodakoh 10 orang untuk beri makan atau dan memberi pakaian. Kalau nggak mampu, kamu puasa 3 hari berturut-turut. Namanya puasa kafarat. Kemudian puasa sunnah. Puasa kafarat karena sumpah zihar. Nah ini. Sumpah zihar itu apa? Nah ini perlu kalian ketahui. Ketika kamu menyamakan bentuk tubuh istri kamu kepada ibu kamu, namanya zihar. Nggak boleh, haram hukumnya. Ini ada dalam kitab fikih yang kalian mungkin baru mendengarnya. Semisal kebetulan istri kamu dengan bentuk tubuhnya dengan orang tua kamu sama, mirip. Ya. Yang ini maksudnya bentuk tubuh yang vital, masalah badannya atau pundaknya, dadanya, kepalanya, atau wajahnya. Kalau tangannya, kakinya ya nggak apa-apa. Semisal gini, kamu ngomong, istri saya kok dadanya kok sama dengan dengan ibu saya ya? Atau bisa katakan istri saya, kemudian ibu kamu seksi. Wah, misal ibu kamu sudah tua tapi masih seksi. Misal kamu ngomong, istri saya kok mirip ya? Lihat tak, punggungnya kok sama plek dengan ibu saya. Nah, ini namanya dengan bihar, sukoto atau bihar, sumpah bihar. Ya, ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya, ini dicontohkan ini menyamakan istri sama dengan punggung ibunya. Ini punggung. Nah, maksudnya apa? Ya, anggota badan yang vital, yang inti-inti. Contohnya apa? Punggung, dada. Ya, itulah pokoknya anggota inilah. Kalau tangan, wajah tidak. Tangan, kaki, wajah tidak. Atau telinganya istri saya kok sama dengan telinganya ibu saya ya beda, berarti tidak termasuk dia. Yang sama itu punggungnya, dadanya, perutnya. Wah, jantenan. Ibuku berarti benar-benar seksi ibu saya. Karena ibu saya sudah umur 45 tahun, sudah 50 tahun, tapi tidak kalah seksinya dengan istri saya. Istri saya baru 20 tahun. Nah, istri saya lah mirip punggungnya, pinggangnya, pinggulnya, bokongnya sama dengan ibu saya. Namanya dia. Maka hukumnya haram. Dia wajib satu, seperti kafaroh, bayar fidyah kafaroh tadi loh, bersetubuh. Wajib membayar memberikan budak, merdekakan budak perempuan. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak puasa memberi makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Nah, kemudian selanjutnya pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah ini contohnya apa? Ya di sunnah dilakukan. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Punya sunnah. Ini antara pendapat orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang Mu'taziliyah. Ini ada yang berbeda. Kalau orang Mu'taziliyah itu dia menghukumi sunnah itu adalah mulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Kalau orang NU itu hukumnya sunnah itu di mana saja boleh, asalkan masih Syawal kecuali tanggal 1. Jadi boleh tanggal 2 terus puasa 3 tidak terus 4 sepenting 6 hari. Ada yang mengatakan seperti itu.
Ya. Mana dalilnya tak? Yo, dalil kudu bener. Semuanya ihtimal mengandung unsur yang ini dan unsur yang ini. Jadi yang penting apa? Yang penting gak usah dibahas. Yang penting kamu berpuasa. Wah, ya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ini itu dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bagi orang yang tidak haji. Kalau haji malah makruh hukumnya. Jadi orang yang haji malah puasa Arafah itu makruh. Karena dia baru wukuf. Wukuf itu berat sekali. Ya, berat panas, makanya nggak usah puasa lah. Seperti itu. Terus puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Terus puasa tanggal Tasu'a tanggal 9. Terus bulan Sya'ban. Ini, tapi bulan Sya'ban jangan sampai mulai tanggal 16. Makruh kemarin kan. Nek berarti apa? Mulai tanggal 1 aja, tanggal 1 sampai tanggal 15. Punya sunnah. Kalau tanggal 16 sampai tanggal 29 makruh. Nanti kalau tanggal 30 Sya'ban malah yaumul syak, malah haram. Terus puasa hari Senin, Kamis. Puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 disebut dengan Shaumu Ayyamil Bid. Ya, Ayyamul Bid. Yaitu puasa pas bulan purnama. Terus puasa selang-seling, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, puasa sehari tidak. Ya. Nah, itu adalah puasa yang disunahkan. Puasa yang diharamkan, waktu-waktu puasa yang diharamkan, yaitu pertama hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, jelas ya, Ayyamut Tasyrik. Terus Yaumus Syak. Yaumus Syak, kalau dalam buku ini terus terang saya banyak komentar tidak setuju dalam buku ini. Termasuk yang termasuk haram ini puasa hari Jumat, itu makruh, bukan haram. Puasa dikhususkan hari Jumat itu makruh, bukan haram. Dalam buku-buku referensi kitab-kitab. Terus puasa selamanya, shaumud dahr, istilah dalam kitab. Shaumud dahr. Setahun penuh puasa, seperti puasa Dalail Khairat, Dalail Quran, itu bukan haram. Kalau dia mampu dan tidak menyebabkan dia itu malas-malasan, sunnah malah hukumnya. Ya. Tidak sampai haram. Ini pendapatnya saya tidak tahu referensinya dalam buku ini, buku paket ini, tapi kalau dalam kitab-kitab fikih itu puasanya malah hukumnya sunnah, yaumud dahr, kalau memang mampu dan tidak menyebabkan malas-malasan. Puasa Dalail Khairat, Dalail Quran. Terus yang selanjutnya adalah puasa bagi haid dan nifas, itu jelas haram. Itu bukan karena sebab waktu, melainkan karena sebab keadaan. Ya. Terus selanjutnya puasa makruh, puasa yang dimakruhkan. Ini kalau dalam buku ini adalah pada hari Jumat kecuali beberapa hari. Nah ini pada hari Jumat, padahal tadi Jumat itu malah hukumnya haram. Nah ini lucu ya. Ini hari Jumat itu makruh memang. Khususkan hari Jumat. Kalau memang dia pas ketepaan puasa setahun penuh pas hari Jumat, ya tidak makruh. Atau kamu puasa hari kelahiran, itu kan hukumnya sunnah. Pas ketepaan kamu itu lahirnya hari Jumat, ya berarti tidak makruh. Karena memang kebiasaan kamu sudah puasa hari Jumat. Paham ya? Nah itu, makanya yang dikatakan makruh ini memang kamu puasa dikhususkan hari Jumat. Terus puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai 29 itu punya makruh Sya'ban. Kalau tanggal 30 yang musyak malah haram. Nah, mungkin itulah tentang keterangan tentang puasa yang kalian bisa pelajari dan bisa perhatikan.